Begitu hebatnya iblis tentang makrifat kepada Allah. Sampai akhirnya kalah Salatustari. Dan iblis dengan Salatustari, yang satu kekasihnya Allah, yang satu musuhnya Allah. Musuhnya Allah malah menang berdebat. Akhirnya saling berpisah. Lo iblis yang pintar kayak gini kayak zaman saiki Pak, apakah tidak disuting? Mungkin bisa dilabeli profesor doktor, mungkin bisa dilabeli kiai haji, mungkin bisa dilabeli ustadz, mungkin bisa dilabeli habib, mungkin bisa dilabeli buya. Karena kehebatannya dalam menata kata-kata dan menafsiri Al-Qur'an. Paham? Apa sih perlunya ceramah yang macam-macam? Itu kan cuma ingin beda dengan yang lain, menurut doa ya. Lu sampean sebenarnya kalau ingin beda ndak usah macam-macam, wis antuk ceramah karo mudo lah beres ah. Disuting Dek, Mabes Por karo mudo. Wah wis. Pindah mesisan edan. Ya, lebih baik begitu daripada menyesatkan orang lain, sesat dewe. Nah, karena mungkin ya mancing-mancing. Tapi di sisi lain orang yang mengeluarkan ceramah-ceramah atau statement-statement yang membuat heboh, itu orang YouTuber ya diuntungkan. Repotnya deh kono tambah senang. Tadi kalau memang orang hutang itu mendamaikan, tapi kalau YouTuber ini bagaimana situasi dibuat panas, ngono wae. Nah ini yang repot. Maka sebenarnya menurut saya ngaji itu yang membuat kita itu benar-benar enak dulu. Wis gak ruwet. Yo ngaji nang kampung memang. Ngaji nang kampung sama ndak ada biaya. Gak ruwet. Itu biaya besar, ruwet. Waduh, prokes sembarang ngono pisan. Iya. Sangune, waduh. Ngundangnya itu nang sekretaris sih, tapi tidak ada manfaatnya. Ternyata kalau ngaji bagaimana cara memandikan mayit, bagaimana cara sholat, bagaimana cara mandi besar yang betul. Mereka itu kan tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah madrasah, SD, SMP, SMA, kuliah, kadang nggak ngerti. Lu bagaimana kalau berkumpul dengan istri cuma dimasukkan tok terus tidak keluar mandi? Wajib mandi apa enggak? Lu tidak ngerti guyon. Ya, meskipun pangkatnya jenderal, letjen sembarangan, kadang tidak ngerti itu. Batali sholat itu bagaimana? Nutup aurat sholat itu bagaimana? Perempuannya bagaimana kalau haid? Kenapa tidak ngaji yang semacam ini? Loh. Ini perkara wajib loh. Waduh, kok kata mulai dulu kalau Islam itu Pak seneng damai wis. Tapi tidak usah dalil sing aneh-aneh. Wa in janahu lisalmi fajnahla wa tawakkal Allah. Kalau memang orang-orang non muslim itu orang-orang kafir pingin damai dengan sudah damai saja lah, ngoten ae mosok repot. Wow, pokate dalil sing ya wis kadu. Makanya apa? Jangan terlalu sampai tertarik dengan kata-kata yang indah. Silat lidah, jadi retorika dalam berbicara. Jadi Mas Vicky, wah. Karena apa ya? Ini dulu pernah saya ceritakan. Iblis itu paling hebat Pak kalau ngomong. Sama lah tahu iblis ya, Tahu iblis. Ketok di Indi sama. Iblis itu, masya Allah, wis dilaknat nang Allah. Jelas melbu neraka. Tapi dalam berdebat masalah makrifat kepada Allah, masalah ayat Quran, pointer wis ora karu-karuan jadi. Itu pernah saya ceritakan nih. Ini mungkin buat pegangan sampean sekarang zaman koyo ngeten iki. Ada dulu seorang ulama besar dijuluki Umdatul Muhaqqiqin. Nggih. Jadi tiang daripada tonggaknya orang-orang muhakkik. Kok coro saiki raja para wali. Namanya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Hebat itu.
Karomahnya luar biasa. Pernah ada seorang santri mengikuti beliau, orang kaya. Kalau mengikuti aku kamu tidak akan kuat. Aku harus meninggalkan dunia ini. Pasrah kepada Allah. Coba diikuti. Lama-lama tidak kuat. Kalau sekarang kiai, kalau begitu terus gimana makannya? Loh, kamu masih ragu mengikuti saya. Wes kamu ngomong wes. Mau batu atau apa, mau jadi apa? Bilang batu itu. Apa mau jadi rawon, apa mau jadi sate komo, terserah. Ngomong, langsung jadi. Dipegang, diomongi langsung jadi. Itu kalau ngikuti Sahalatus. Kalau sama ngikuti saya jangan berharap, nah kok barang ini tak cukup, tak cekel jadi mas ya ojo. Tapi aku ya ndak gelem kok pol ngajine. Melok kabeh ngaji. Sahal bin Abdul At-Tustari itu seorang wali besar. Kalau sekarang wali kutub. Ini saya baca dalam kitab Anwarul Qudsiyah fi Adabil Ubudiyah, karangan Al-Kutub Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya, itu tertulis dalam pinggirannya kitab At-Tabaqatul Kubra. Syekh Abdul Sya'rani sering menceritakan ini karena beliau pinginlah orang itu biar tidak tertarik dengan orang-orang yang pintar bersilat lidah. Mengoten to nggih. Itu Syekh Sahalatus Tustari diceritakan beliau itu bertemu dengan iblis. Karena beliau seorang wali besar, dia tahu, aku tahu bahwa itu iblis. Dan iblis itu tahu bahwa aku Sahalatus Tustari. Nah, kalau kita akan ketemu iblis ndak. Iki iblis apa ndak? Bapak podo iblis. Ada iblis. Waduh, sohib iki rek. Sohib iki. Majelas ae iki, majelas. Ya, sama kita orang. Ya, sampai subuh, kena subuh turu. Ya. Itu berdebat sampai lama. Sampai keduanya kehabisan bahan. Bayangkan Pak, iblis itu bisa berdebat mengimbangi Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ojo santri bangilan Pak. Kurang hebat. Berdebat imbang. Loh, terakhir iblis itu membaca ayat Al-Qur'an. Iblis itu pinter Pak. Ojo kongon muni la ilaha illallah. Iblis itu bisa baca Quran pinter. Nafsiri Quran pinter sekali. Akhirnya apa? Iblis berkata begini. Innallaha ta'ala yaqul. Dia Sahal, innallaha ta'ala yaqul. Sesungguhnya Allah itu telah berfirman dalam Al-Qur'an itu. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Sesungguhnya rahmatku itu kata Allah itu wasi'at kullasyai. Memuat segala satu. Waduh. Iblis berkata begini. Ya. Wa ma yakhfa 'alaika anni syai'un. Dan tidak aneh lagi, tidak asing bagi kamu bahwa aku ini syekh. Jadi ini Quran, jadi ini setan. Aku adalah sesuatu. Ya, aku ini adalah sesuatu. Li'anna lafdotakul ya itu tufidul umum wal ihata. Kata-kata kulasai, kul itu semuanya, itu memberi pengertian bahwa itu umum dan meliputi. Opo ae bakali mendapat rahmatnya Allah. Ya iki lho, setan pinter iki ngono, Pak. Ya. Wa annal habdata syai' angkarun nakirat. Bahwa kata-kata syai' itu isim nakiro yang paling nakiro. Nakiro itu paling umum wis. Kata-kata syai' ku apa wae wis. Watu mlebu syai', semut syai', wong syai'. Jare setan, aku juga masuk syai'. Berarti aku dapat rahmatnya Allah. Nah, iki kate melok setan sampean.
Wis gak sembahyang, gak mau berpuasa, menentang Islam, menentang Allah, menentang Rasulullah, menentang nabi-nabi. Dia mengatakan masih dalil warahmati wasiat kullasyai. Bahwa rahmatnya Allah itu melibu dan ana walayah fa'alaika anni syai'un. Itu sudah tidak samar lagi bahwa aku itu syai'. Sesuatu itu umum, apalagi adalah fatkul. Sahal Atustari, Pak. Beliau mengatakan, waqad ahrosani wa hayyaroni. Sungguh iblis itu telah membuat aku bungkam. Aku bingung mau menjawab apa. Ya pinter pas itu. Secara nahwu, secara retorika, wes sembarang ono tafsiran hebat. Sahal mengatakan, waqad fahima minha ma lam afham waqad alima minha ma la alam. Dia telah memahami dengan sesuatu yang tidak aku pahami dalam Al-Qur'an, ayat warahmati kullasyai. Wasiat kullasyai. Dan dia telah mengetahui daripada ayat ini tentang apa-apa yang tidak aku ketahui. Kok hebat iblis ini. Bayangno, Pak. Enggak ada sampe lek ono di YouTube iblis-iblis iku kok dalil ngene. Rungokno tok iblis iku. Paham ya? Ini kan berarti masih awak ndak sembahyang ndak apa warahmati wasiat kullah. Iblis pintere kaya ngoten menafsiri Al-Qur'an. Bayangno. Sahal Atustari mikir. Akhirnya punya jawaban. Dia pikir dia bisa menang. Kan ayat itu udah terusannya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Ini kata Allah, rahmatku ini memang wasiat kullasyai. Tapi orang-orang yang mendapatkan nanti yang yattaqun, yang takwa kepada Allah, wa yu'tunaz zakat dan mau mengeluarkan zakat. Iki lho, Pak. Iki lho ya, cocok karo babe. Dan walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang iman kepada ayat-ayatku. Ayat Al-Qur'an sebagainya. Ya. Wah, iki baru. Langsung ya mal'un, wahai iblis yang terlaknat. Kalimat itu warahmati wasiat kullasyai itu ada koyitnya, ada batas-batasnya. Makanya itu sudah ndak umum, ndak meliputi, karena ada ayat yang meneruskan fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Paham tak? Jadi kullasyai tadi itu kan umum, Pak. Lu terus ditaksis jari ini usul fak, ditaksis keumumannya itu dikhusus di apa? Ada pengecualian gitu loh ya. Khusus ayat fa'asat aktubuha lilladzina taquna yu'tunaz zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Iya umum, tapi itu tidak jadi umum. Orang yang mendapat itu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah dan orang yang mau mengeluarkan zakat dan orang yang iman-iman kepada ayat-ayatnya Allah. Loh niki keliru kamu iblis jadi. Di debat ngono iblisnya mesem, Pak. Lihat di YouTube iku masih wis salah ngomong ya apa rame di debat ya klemas-klemas ngono kaya seperti yang guyu-guyu cengar-cengir ngono iku. Ya, saya enggak bisa, Pak. Kula terbatas ilmu saya untuk menjawab mereka itu secara ilmiah, saya enggak bisa. Tapi sampean tak kasih garis iki tok wis. Iblis iki cukup bisa. Betapa hebatnya jawabannya Sahal Atustari yang begitu masuk akal kan weh. Secara usul fikih atau apa wis. Lah, ketika dijawab gitu, setannya malah mesem. Jawaban ini, ma kuntu adzunnu hadza. Ala hadzal jahli apa ngoten? Wahai Sahal, selama ini aku tidak menyangka bahwa kamu ini kok nemene goblok jadi ini iblis lu kok enak. Kamu ini sangat goblok. Sudah kamu ini goblok. Kamu tidak tahu ya bahwa inna takyid, batasan-batasan itu sifat kamu manusia. Manusia terbatas. Ya sih manusia terbatas. Nyepuro ya milih-milih. Nah ngoten nggih.
Kate nyepuro iku milih-milih, kate murang-muring ya milih-milih. Allah sifatnya tidak terbatas. Kalau mau merahmati siapa saja. Siapa yang mau menentang Allah? Kalau Allah sudah berkehendak, iblis Pak. Salatus Tari itu mengatakan sehingga aku itu tersengguk, tidak bisa menelan air liurku. Aku tidak bisa menjawab lagi. Aku mati kutu dengan jawaban iblis. Ya bener. Begitu hebatnya iblis tentang makrifat kepada Allah. Sampai akhirnya kalah Salatus Tari. Dan iblis dengan Salatus Tari, yang satu kekasihnya Allah, yang satu musuhnya Allah. Musuhnya Allah malah menang berdebat. Akhirnya saling berpisah. Lo iblis yang pintar kayak gini kayak zaman saiki Pak, apakah tidak disuting? Mungkin bisa dilabeli profesor doktor, mungkin bisa dilabeli kiai haji, mungkin bisa dilabeli ustadz, mungkin bisa dilabeli habib, mungkin bisa dilabeli buya. Karena kehebatannya dalam menata kata-kata dan menafsiri Al-Qur'an. Paham? Ini tidak perlu dalil sebenarnya. Cerita ini sudah cukup. Kalau kita berdebat secara ilmiah, mau tidak ilmiah apa? Dan saya sendiri memangnya udah punya ilmu lah. Tapi saya dari cerita ini saya sudah bisa menganggap apapun yang nggak tepat, tapi koyo-koyo iso tepat secara ilmiah. Iblis yo iso itu. Akhirnya Salatus Tari mengatakan, inilah yang membuat saja akan memegang kata-kata undur makila walatandur mangkola. Lihatlah apa yang keluar dari iblis itu, kok iso ngomong ngono, itu harus saya pakai. Meskipun iblis sing kalau memang betul. Tapi ojo melok iblis ambil kata-katanya yang bagus, yang menurut syariat tidak bertentangan. Hebatnya kayak ngono. Ya, jadi iblis itu pinter. Jadi sekarang kalau memang iblis itu sudah menjelma, ya wis delok dhewe. Nah, bisa dilabeli apapun iblis itu ya. Nah, sekarang ya kita itu ya memang sangat prihatin, tapi ya dengan adanya media sosial yang kayak begini ini ya, orang yang bekerja di situ yo senengnya gak karu-karuan, jimprak-jimprak lah ya. Ya. Ya mudah-mudahan, tapi insya Allah ya, mereka itu cuma seberapa gelintir ya, dan pengikutnya cuma berapa gelintir, tapi kiai-kiai seperti Kiai Stogiri, Kiai Besuk, Kiai Lirboyo, Kiai Ploso, Kiai Sarang, Kiai ini, waduh itu kan semuanya yang tidak terhitung ya. Itu ajarannya sangat bagus dan beliau-beliau itu tidak ambisi untuk mengeluarkan kata-kata pelajaran yang membuat heboh masyarakat. Dan muga-muga manfaat rodok dawa wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.